Selamat datang kembali di sesi pembelajaran kita. Senang sekali saya Dwi Purnomo bisa bertemu lagi dengan Anda. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu merancang materi pembelajaran yang efektif. Materi pembelajaran adalah jantung dari proses pembelajaran, tidak hanya sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi materi yang dirancang dengan baik akan membantu mahasiswa dalam memahami dan mencapai capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dan capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Mari kita jelajahi bersama bagaimana cara merancang materi pembelajaran yang benar-benar efektif dan relevan. Untuk merancang materi pembelajaran yang efektif, ada beberapa prinsip utama yang perlu kita pegang teguh. Relevansi. Materi harus selalu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, terutama dalam mendukung CPMK dan CPL. Setiap elemen materi yang disampaikan harus jelas hubungannya dengan kompetensi yang ingin dicapai. Dan pertanyaannya adalah, apakah materi ini membantu mahasiswa mencapai keterampilan yang kita targetkan? Keterlibatan mahasiswa. Materi pembelajaran yang baik adalah yang mampu menarik dan melibatkan mahasiswa secara aktif. Kita perlu memikirkan cara agar mahasiswa terlibat dalam proses belajar. Misalnya melalui pertanyaan interaktif, studi kasus, atau diskusi kelompok. Materi yang disampaikan secara pasif, seperti hanya berupa teks panjang dan cenderung membuat mahasiswa kurang tertarik. Keterukuran. Materi yang efektif juga harus memungkinkan kita untuk mengukur pencapaian pembelajaran. Kita perlu menetapkan cara yang jelas untuk mengevaluasi apakah mahasiswa sudah memahami dan mampu mengaplikasikan materi yang telah disampaikan. Variasi adalah kunci utama dalam menjaga perhatian dan keterlibatan mahasiswa. Mahasiswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, dan sebagai pengajar, kita harus merancang materi yang sesuai dengan berbagai preferensi tersebut. Menggabungkan teori dan praktik. Setelah menyajikan teori, kita harus langsung menunjukkan bagaimana teori tersebut diterapkan dalam konteks nyata. Misalnya setelah menjelaskan teori manajemen risiko, kita bisa memberikan studi kasus tentang bagaimana perusahaan besar menghadapi risiko mereka. Penggunaan multimedia. Gunakan berbagai jenis seperti video, animasi, dan grafik untuk memperjelas konsep-konsep yang sulit untuk dipahami. Visualisasi membantu mahasiswa memahami ide abstrak dengan lebih baik. Contoh sederhana, dalam mata kuliah fisika misalnya, animasi bisa membantu menjelaskan bagaimana gaya bekerja dalam sistem mekanik. Interaksi kelompok. Melibatkan mahasiswa dalam diskusi kelompok, simulasi atau role play adalah cara yang sangat efektif untuk memastikan pemahaman mendalam. Contohnya, setelah mempelajari konsep kepemimpinan, mahasiswa bisa diminta untuk melakukan simulasi bagaimana memimpin tim dalam situasi konflik. Materi pembelajaran yang efektif harus langsung terhubung dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Setiap elemen materi yang kita sajikan harus mendukung pencapaian keterampilan yang dijelaskan dalam CPMK. Misalnya dalam CPMK disebutkan bahwa mahasiswa harus mampu menganalisis data keuangan untuk pengambilan keputusan bisnis, maka materi harus mencakup topik tentang metode analisis keuangan, teknik peramalan, dan cara menggunakan perangkat lunak analisis data. Dengan demikian, setiap materi yang disampaikan bertujuan untuk mencapai hasil yang terukur dan juga jelas. Selain itu, penting juga untuk menyusun materi pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan dapat diukur. Mahasiswa harus bisa menunjukkan peningkatan keterampilan atau pengetahuan yang langsung mendukung CPMK. Untuk lebih memperjelas, mari kita lihat beberapa contoh materi pembelajaran yang efektif. Contoh pertama, dalam mata kuliah teknik informatika. Jika CPMK menyebutkan bahwa mahasiswa harus bisa merancang aplikasi berbasis web, materi yang disampaikan harus mencakup teori tentang arsitektur web, tutorial langkah demi langkah dalam coding, serta studi kasus yang nyata dari aplikasi web yang sukses. Mahasiswa bisa langsung mengaplikasikan pengetahuan tersebut melalui tugas praktis seperti membangun aplikasi sederhana. Contoh kedua dalam mata kuliah manajemen project. Jika CPMK menyatakan bahwa mahasiswa harus mampu memimpin proyek, materi pembelajaran bisa mencakup teori kepemimpinan, dilengkapi dengan studi kasus dari perusahaan ternama, dan diakhiri dengan simulasi atau role play yang memungkinkan mahasiswa mempraktikkan kepemimpinan dalam situasi yang nyata. Dengan kombinasi teori, praktik, dan studi kasus nyata, materi pembelajaran akan menjadi lebih dinamis dan bermanfaat bagi mahasiswa. Teknologi telah membawa perubahan besar dalam cara kita merancang dan menyampaikan materi pembelajaran.
Memanfaatkan teknologi dengan baik akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Platform e-learning dapat menggunakan platform seperti Google Classroom, Moodle, atau Microsoft Teams untuk menyajikan materi secara daring. Dengan e-learning, mahasiswa dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja, sehingga fleksibilitas dan aksesibilitas pembelajaran dapat meningkat. Video pembelajaran. Video adalah cara yang sangat efektif untuk menyampaikan materi. Anda bisa menggunakan video untuk menjelaskan konsep yang sulit dengan cara visual dan menarik. Mahasiswa juga bisa menonton ulang jika ada bagian-bagian yang belum dipahami dengan baik. Simulasi dan virtual reality atau VR. Untuk bidang yang bersifat praktis seperti kedokteran atau teknik, teknologi simulasi dan VR bisa digunakan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam. Misalnya, mahasiswa kedokteran dapat mempraktikkan prosedur operasi secara virtual sebelum melakukannya pada pasien nyata. Evaluasi adalah bagian yang tidak kalah penting dalam merancang materi pembelajaran. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa materi yang kita sampaikan sudah efektif? Umpan balik mahasiswa. Salah satu cara terbaik untuk mengevaluasi materi pembelajaran adalah dengan meminta umpan balik yang langsung dari mahasiswa. Apakah materi mudah dipahami? Apakah mereka merasa terbantu dalam mencapai tujuan pembelajaran kita? Dan umpan balik ini bisa digunakan untuk memperbaiki materi di sesi-sesi berikutnya. Proyek berbasis penilaian. Untuk mata kuliah yang bersifat aplikatif, evaluasi bisa dilakukan melalui berbagai proyek ataupun tugas akhir yang mengintegrasikan berbagai aspek dari materi yang telah diajarkan. Misalnya, dalam mata kuliah teknik, mahasiswa bisa diminta merancang sistem teknis yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan pembelajaran. Kuis daring dan tes. Kuis atau tes daring yang interaktif bisa juga digunakan untuk mengukur pemahaman secara berkala. Ini juga bisa menjadi alat untuk memberikan umpan balik cepat tentang seberapa baik mereka memahami materinya. Sebagai kesimpulan, merancang materi pembelajaran yang efektif membutuhkan perencanaan yang matang dan pemahaman mendalam tentang capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK. Materi yang kita sajikan harus relevan, variatif, dan dapat diukur, serta mampu melibatkan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Beberapa poin yang perlu diingat adalah materi pembelajaran harus selalu relevan dengan CPMK dan CPL. Gunakan variasi dalam penyampaian materi untuk melibatkan berbagai gaya belajar mahasiswa. Manfaatkan teknologi untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan juga fleksibel. Dengan merancang materi yang efektif, kita dapat memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya paham teori, tapi juga mampu menerapkannya dalam konteks nyata. Terima kasih banyak telah mengikuti sesi ini dan saya berharap materi ini bisa membantu Anda dalam merancang materi pembelajaran yang lebih baik di dalam kelas. Sampai jumpa di sesi berikutnya.